يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة Saat kita diwafatkan oleh Allah, itulah penilaian siapa kita sebenarnya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa satu kondisi syariat yang ada dalam agama Allah mendukung kondisi yang lainnya. Sekiranya, ini hanya mengatakan sekiranya dan mustahil akan terjadi, sekiranya Allah beritahu kapan kita akan wafat. Kapan kita akan wafat diberitahu oleh Allah. Kemudian Allah katakan, siapa kalian sebenarnya adalah di saat kalian wafat. Alangkah nikmatnya. Betul tidak? Alangkah lezatnya. Alangkah terlalu entengnya beragama. Sudah ditentukan kita meninggal tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Sudah diberitahu kepada kita. Lalu diberitahu kepada kita nilai Allah tentang dirimu di saat engkau wafat. Alangkah indahnya. Alangkah mudahnya beragama. Sehingga orang menghabiskan waktunya untuk maksiat, detik-detik terakhir hayatnya dia gunakan untuk ketaatan, dan nilainya adalah di saat dia sedang taat itu. Assalamualaikum. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga, yang senantiasa Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini.
Sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah, kita wajib berlatih dan berlatih sampai kita mampu merasakan bahwa setiap hari kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Kita wajib berlatih dan berlatih sampai kita benar-benar bisa merasakan bahwa kalau kita hitung nikmat Allah, maka tak akan terhitung nikmat Allah tersebut oleh kita. Karena di zaman kita sekarang ini sudah terlalu banyak orang yang hidup yang merasa rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya tidaklah banyak. Nikmat yang Allah berikan kepadanya hanyalah sedikit. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwa nikmat Allah saking banyaknya yang Allah berikan kepada kita, nikmat tersebut takkan sanggup kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa untuk menghitung secara keseluruhan nikmat Allah itu. Tak sanggup kalian menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Permasalahannya adalah apakah kita merasakan banyak itu atau tidak? Apakah banyak yang Allah katakan di dalam ayat tadi setiap hari kita merasakannya atau tidak? Seharusnya kita rasakan karena kita mendapatkan. Dan kalau kita bisa merasakannya setiap hari, maka ketika itulah kita bisa bersyukur setiap hari. Karena kata kunci untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur adalah menjadi hamba yang pandai melihat rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Seperti yang tadi kita katakan, kalau kita tidak berlatih sehingga kita tidak mampu merasakan banyaknya rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya kita tidak akan mampu menjadi hamba yang bersyukur. Kalau kita tidak menjadi hamba yang bersyukur, kita menjadi hamba yang kufur. Tidak ada tempat setelah syukur kecuali kufur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Setelah syukur tidak ada lagi melainkan wala in kafartum. Kalau kalian kufur, kalau tidak syukur, otomatis masuk ke dalam kufur. Dimulai dari kufur nikmat dan akan berakhir dengan kekufuran yang paling dahsyat. Kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala sang pencipta langit dan bumi. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik untuk manusia, suri tauladan dalam segala sisi kehidupan. Tidak hanya sisi agama dan ketaatan, dan tidak hanya sisi akhirat dan amal saleh, namun segala sisi kehidupan. Rasulullah SAW lah suri tauladan manusia. Karena kepada beliau Allah berikan segala kebaikan. Dan di dalam hidup beliau terkumpul seluruh kebaikan. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi kita dilahirkan oleh ibu kita dan kita masih berada di dalam rahim ibu kita, maka Allah tabaraka wa ta'ala telah menentukan hari di mana kita akan meninggalkan kehidupan kita di permukaan bumi. Hari pertama kita hidup di dalam rahim ibu kita,
hari di mana ruh ditiupkan ke dalam rahim seorang wanita, ke dalam janin yang ada di dalam rahim wanita itu. Dan ketika itu kita di dalam rahim ibu kita. Hari pertama ruh itu ditiupkan, berarti hari itu hari pertama kita hidup. Diperintahkan kepada malaikat untuk mencatat 4 perkara. Sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 kali 40 hari maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mengutus malaikat dan diperintahkan untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Wa yu'maru bi 4 kalimatin. Kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatfi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Diperintahkan malaikat untuk mencatat rezekinya. Apa saja yang akan menjadi rezeki kita selama hidup di permukaan bumi ditulis oleh malaikat. Wa ajalihi, dan dicatat kapan ajalnya. Sudah ditulis oleh malaikat. Kapan kita akan meninggalkan kehidupan kita di permukaan bumi ini? Harinya, tahunnya, bulannya, tanggalnya, harinya, jamnya, detiknya, dan tidak akan lari daripada ajal tersebut. Sebagaimana yang Allah ulang di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia, setiap kaum, setiap umat memiliki ajal masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Niscaya mereka tidak akan bisa untuk mempercepatnya barang sesaat, enggak bisa. Atau mengundurnya barang sesaat, itu tidak bisa. Wa amalihi, yang ketiga, disuruh malaikat untuk mencatat amalnya. Apa saja yang akan terjadi pada dirinya, apa saja yang dia perbuat, apa saja yang akan dia kerjakan, apa saja yang akan terjadi dalam kehidupan janin ini dari awal sampai ajalnya. Dan yang terakhir, dan ini yang paling berbahaya, yaitu syaqiyyun aw sa'id. Ditulis juga apakah ini orang, janin ini menjadi orang yang celaka, penduduk neraka, atau menjadi orang yang bahagia, penduduk surga. Ini sudah berulang-ulang kita sampaikan tentang takdir, bahwa semua telah tertulis dan akan terjadi sesuai dengan yang tertulis, dan tidak akan lari sedikit pun dari apa yang tertulis. Dan yang tertulis itu bukanlah bentuknya paksaan Allah untuk melakukan apa yang tertulis, namun karena Allah Maha tahu akan apa yang akan kita kerjakan. Allah Maha berilmu, sehingga belum lagi kita mengerjakan, sebagaimana belum lagi kita hadir ke majelis ini, Allah sudah tahu kita akan hadir ke majelis ini. Sehingga telah tertulis di dalam catatan itu pada hari ini kita akan duduk di majelis ini. Pakaian yang kita gunakan, kendaraan yang kita pakai, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan paksaan, namun catatan itu, karena catatan itu datang dari Allah, Allah Maha tahu segala-galanya. Walaupun belum kita lakukan, Allah sudah tahu kita pasti akan melakukannya.
Dan di poin yang terakhir, hasil final. Hasil final pun telah ditentukan. Hasil finalnya pun telah ditentukan. Ini yang akan ia kerjakan seumur hidupnya, hasil akhirnya celaka. Na'udzubillah, penduduk neraka. Ini yang akan terjadi pada hidupnya. Ini akan dia kerjakan seumur hidupnya. Hasil akhirnya orang yang bahagia, orang yang beruntung, penduduk surga. Sudah ditentukan. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Qaf, ma yubaddalul qawlu ladayya. Di sisiku pendapat tidak dirubah-rubah. Keputusan tidak akan dirubah-rubah. Tidak ada perubahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Dan aku tidak pernah menzolimi hamba-hamba. Keputusan itu bukan penzoliman. Ketika seorang diputuskan masuk neraka, bukan Allah menzoliminya. Karena Allah tidak pernah menzolimi apapun dan siapapun. Keputusan itu dia adalah hasil akhir final akan apa yang dikerjakan manusia seumur hidupnya. Sekali lagi kita tidak ingin berpanjang-panjang dalam masalah bahasan takdir dan catatan takdir. Karena semua kita tidak tahu catatan itu apa isinya. Semua kita tidak tahu catatan itu apa isinya. Jangankan catatan hidup kita apa isinya, 1 jam setelah ini kita akan melakukan apa kita tidak tahu. 2 jam setelah ini kita akan melakukan apa kita tidak tahu. Apalagi besok, apalagi lusa, apalagi tahun yang akan datang. Karena wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, tidak ada seorang jiwa pun yang tahu besok dia akan mengerjakan apa. Boleh jadi dia ingin mengerjakan sesuatu, namun belum tentu yang dia inginkan itu bisa dia kerjakan. Semua kita mengalami hal yang sama. Terkadang kita menginginkan sesuatu untuk kita kerjakan besok, alhamdulillah, dengan izin Allah bisa kita kerjakan. Alhamdulillah, bisa kita realisasikan apa yang kita inginkan. Namun terkadang kita ingin, namun Allah tidak ingin itu terjadi. Sehingga apa yang kita inginkan itu tidak terwujud. Kalau ataupun terwujud, terkadang terwujud tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ala kulli hal, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita tidak ingin berpanjang-panjang di dalam catatan takdir karena ini bahasan tersendiri. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita diminta untuk berbicara tentang ajal. Di poin yang kedua. Di poin yang kedua wa ajalihi, ditentukan ajalnya kapan. Ditentukan kapan kematian akan datang menjemputnya. Kapan dia didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut ruhnya dari badan. Telah ditentukan waktunya. Maka semua kita, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya sudah jelas kapan tanggal kematian kita. Sudah jelas. Hanya saja kita tidak tahu. Hanya saja kita tidak tahu kapan tanggal kematian tersebut. Ketika dia datang, tak ada tempat untuk lari. Tak ada tempat untuk menghindar. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah katakan, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, yang namanya kematian pasti mendatangi kalian. Yudrikum, pasti akan menguber kalian sampai kepada kalian kematian itu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun. Buat benteng sekokoh apapun di permukaan bumi tak akan ada manfaatnya untuk menghindar daripada kematian. Maka kematian itu pasti. Kematian itu pasti dan sudah ada tanggalnya. Cuman kita tidak diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kapan kematian itu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyembunyikan kematian itu bahagian daripada ujian kehidupan di permukaan bumi. Bahagian daripada ujian. Karena agama Allah yang luar biasa ini telah Allah buat sedemikian luar biasa hebat. Saling lengkap melengkapi. Saling kuat menguatkan.
Satu kondisi mendukung kondisi yang lainnya. Satu kondisi mendukung kondisi yang lainnya. Salah satunya adalah di mana ketika kematian ini dirahasiakan oleh Allah. Ketika kematian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diberitahu kepada kita kapan datangnya. Ada apa dengan kematian yang dirahasiakan? Kenapa dirahasiakan dan kenapa tidak diberitahu kepada manusia kapan kematian itu? Seperti yang tadi kita katakan, satu kondisi mendukung kondisi yang lainnya, saling kuat menguatkan. Allah tidak memberitahu kapan kondisi, kapan kita akan dicabut nyawa, karena Allah berkehendak di dalam syariat yang mulia ini, penilaian Allah tentang kita, siapa kita, itu adalah pada saat kita meninggal dunia. Siapa kita sebenarnya? Itu tidak dilihat siapa kita sekarang, apa yang kita lakukan sekarang. Namun siapa kita yang sebenarnya itu dilihat adalah di saat kita diwafatkan oleh Allah. Saat kita diwafatkan oleh Allah itulah penilaian siapa kita sebenarnya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa satu kondisi syariat yang ada di dalam agama Allah mendukung kondisi yang lainnya. Sekiranya, ini hanya mengatakan sekiranya dan mustahil akan terjadi, sekiranya Allah beritahu kapan kita akan wafat. Kapan kita akan wafat diberitahu oleh Allah. Kemudian Allah katakan, siapa kalian sebenarnya adalah di saat kalian wafat. Alangkah nikmatnya. Betul tidak? Alangkah lezatnya. Alangkah terlalu entengnya beragama. Sudah ditentukan kita meninggal tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Sudah diberitahu kepada kita. Lalu diberitahu kepada kita nilai Allah tentang dirimu di saat engkau wafat. Alangkah indahnya. Alangkah mudahnya beragama. Sehingga orang menghabiskan waktunya untuk maksiat, detik-detik terakhir hayatnya dia gunakan untuk ketaatan, dan nilainya adalah di saat dia sedang taat itu. Namun kondisi di mana Allah memberikan nilai hasil akhir, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang riwayatnya hasan, sebagian ulama menyatakan sahih, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan manusia tergantung yang terakhirnya. Tergantung yang terakhirnya. Ini yang kita katakan tadi, bahwa nilai kita di sisi Allah, siapa kita sebenarnya di sisi Allah, bukanlah apa yang kita kerjakan sekarang. Tahukah anda wahai muslim, wahai muslimah, sebahagian manusia adalah orang saleh hidup bersama Rasul. Orang saleh hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun hasil akhir kehidupannya penduduk neraka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, suatu hari kami sedang berkumpul beberapa orang, kata Abu Hurairah. Berapa orang? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul lalu melewati kami yang sedang berkumpul beberapa orang itu. Kemudian Rasul berkata, salah seorang di antara kalian yang sedang berkumpul ini, semuanya sahabat ketika itu, semuanya ahli ibadah, semuanya murid-murid terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kita bicara di saat itu, di saat Rasul berbicara sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, di antara kalian, salah seorang di antara kalian yang ada ini, gigi gerahamnya di neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Kata Abu Hurairah, maka kami saling lihat melihat apa yang kondisi kami wafat. Kata Abu Hurairah, satu persatu dari kami yang ada itu mulai wafat di atas husnul khatimah. Satu persatu wafat di atas husnul khatimah. Sampai tinggal berdua lagi, kata Abu Hurairah. Tinggal saya dan Rajal bin Unfuah. Sementara Rajal bin Unfuah, saya tahu banyak sekali orang yang merekomendasi bahwa dia adalah orang yang sangat saleh.
Sehingga saya sangat takut dan khawatir, kata Abu Hurairah, sayalah lelaki yang dikatakan Rasulullah SAW tersebut. Karena Rajal bin Unfuah terkenal dengan ibadahnya, ahli ibadah, taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, abid, orang yang rajin beribadah, rajin menghambakan diri kepada Allah Tabaraka. Sehingga saya sangat takut, kata Abu Hurairah, bahwa sayalah lelaki itu. Karena saya dibandingkan Rajal bin Unfuah, sepertinya dia lebih banyak ibadahnya daripada saya. Akan tetapi Allah takdirkan ternyata bukanlah Abu Hurairah. Ternyata yang lelaki itu adalah Rajal bin Unfuah. Rajal bin Unfuah dikirim oleh Nabi SAW untuk menasihati Nabi palsu. Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab, karena Al-Kadzab itu artinya pendusta. Nabi yang mengatakan dia Al-Kadzab. Ya. Namanya adalah Musailamah. Diutus Rajal bin Unfuah untuk menasihati Rajal bin Unfuah, diutus untuk menasihati Musailamah. Namun ternyata Musailamah berhasil menipunya dan menggodanya dan berhasil untuk mengajaknya untuk bergabung bersamanya dan menjanjikan harta yang melimpah ruah, menjanjikan kekuasaan yang tinggi, menjanjikan kekayaan yang sangat banyak, dengan satu syarat. Dia pergi kepada orang lain, kepada manusia di Yamamah, dengan mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dalam masalah kenabian aku berserikat dengan Musailamah. Dalam kenabian aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, bersekutu atau berserikat, sama-sama punya, aku dan Musailamah. Hanya itu syaratnya. Akan diberikan harta yang melimpah ruah, akan diberikan kedudukan tinggi, akan diberikan kekayaan yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya Rajal bin Unfuah ya tergiur dengan janji-janji duniawi tersebut, kekayaan duniawi tersebut, kenikmatan duniawi, dan melakukan apa yang dimintakan kepadanya secara dusta, dan ia sampaikan itu kepada manusia, dan akhirnya sampai terbunuh di perang Yamamah tersebut. Baru Abu Hurairah bersujud syukur, ternyata dua laki-laki yang tersisa bukan dia yang disebut oleh Nabi SAW. Yang ingin kita garis bawahi, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, adalah kondisi Rajal bin Unfuah ketika Nabi berbicara. Siapa dia ketika itu? Demi Allah, saya bisa mengatakan demi Allah, amal kita dibanding amal dia ketika itu nggak ada apa-apanya. Apabila dibandingkan keimanan, ketakwaan, rajinnya beribadah, hebatnya salat, hebatnya puasa, hebatnya membaca Al-Quran, dekatnya dengan ibadah Rajal bin Unfuah ketika Nabi berbicara itu, dibandingkan kita, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya kita. Akan tapi Allah Maha tahu segala sesuatu. Allah Maha tahu segala sesuatu. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya ketika Allah memberikan keputusan bahwa hamba itu di neraka. Ada sesuatu pada diri orang tersebut yang buruk, yang mendominasi sifatnya, sehingga akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tunjukkan di akhir hayatnya siapa dia sebenarnya. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayamalu bi amali ahli an-nar fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Salah seorang di antara kalian beramal amalan ahli surga. Saking rajinnya, saking hebatnya dia beramal-amal di surga, bagaikan seolah-olah antara dia dan surga hanya tinggal sejengkal. Keadaan dia ketika itu. Fayasbiqu alaihi al-kitab. Tapi catatan kitab sudah lebih dahulu dicatat bahwa dia adalah penduduk neraka. Karena Allah tahu siapa dia. Siapa dia yang sebenarnya. Dia menyembunyikan kejahatannya di balik manusia. Dia melakukan kemaksiatan ketika manusia tidak melihatnya, dan dia tidak akan bisa menyembunyikan itu dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia taunya dia orang saleh. Manusia taunya dia ahli ibadah, sehingga manusia mengira bahwa antara dia dan surga hanya satu jengkal. Namun Allah tahu siapa dia. Allah tahu isi hatinya.
Allah tahu apakah dia melakukan itu ikhlas atau tidak, ataukah dia menginginkan sesuatu daripada dunia, walau hanya pujian manusia, walau hanya pujian manusia. Sebagaimana hadis yang sahih, 3 orang penduduk neraka yang pertama kali menginginkan pujian manusia di dalam ilmu, menginginkan pujian manusia di dalam jihad, menginginkan pujian manusia dalam kedermawanannya. Allah tahu isi hatinya. Kalau dikembalikan kepada penilaian manusia, manusia menilainya orang alim, ahli ilmu, ahli syariat, ahli jihad, ahli infak dan sedekah. Namun Allah tidak bisa ditipu. Allah tahu isi hati manusia. Allah tahu apakah mereka benar-benar berhak untuk menjadi penduduk surga atau tidak. Sehingga Allah tidak pernah menzalimi. Fayasbiqu alaihil kitab, telah didahului dia oleh catatan kitab bahwa dia penduduk neraka, dan akan terbukti di akhir hayatnya. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahli nar, dia akan beramal dengan amalan ahli neraka, dan wafat ketika beramal amalan ahli neraka, fayadkhuluha, dia akan masuk ke dalam neraka itu. Ini sering ditanyakan kepada kita oleh sebahagian kaum muslimin dan kaum muslimat, Ustaz, bagaimana seperti ini, bagaimana seperti ini, bagaimana seperti ini? Bukankah ini orang tersebut dizolimi? Kita katakan tidak. Allah tidak menzoliminya. Namun maknanya yang Anda tidak faham dan mengerti. Kalau orang benar-benar beriman dan beramal saleh, dan serius beriman dan beramal saleh, serius di hatinya, serius di amalan anggota badannya, mustahil Allah perlakukan itu kepadanya. Karena Allah tidak menzalimi hamba seperti yang tadi kita katakan di awal. Allah tidak pernah menzalimi. Namun ketika dia rajin beramal saleh, ternyata wafatnya su'ul khatimah, buruk di akhir hayatnya, fahamlah kita, pengetahuan kita tentang dia dan pengetahuan Allah tentang dia berbeda. Faham? Kita menilai seseorang, Allah juga menilai seseorang. Ternyata penilaian kita terhadap orang itu, dia orang saleh. Ternyata penilaian Allah terhadap orang itu, dia tidak saleh. Kalau penilaian kita dengan penilaian Allah berbeda, penilaian siapa yang benar? Penilaian Allah. Mustahil penilaian kita menang melawan penilaian Allah terhadap seseorang. Ini makna hadis. Bahwa kita menilainya orang saleh, Allah menilainya orang buruk. Kenapa Allah menilainya orang buruk? Ada sesuatu yang Allah tahu dari dirinya yang kita tidak tahu. Ada sesuatu yang dia lakukan di belakang manusia yang manusia tidak tahu dia melakukan itu. Waliyadzubillah. Sehingga menurut kita dia orang saleh, menurut Allah dia orang taleh, orang yang tidak saleh. Dan Allah tunjukkan di akhir hayatnya bahwa dia tidak saleh seperti ilmu Allah terhadap dirinya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa kita jangan terlena dengan amal soleh kita sekarang. Jangan merasa bahwa apa yang telah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita usahakan, semua ini pertanda bahwa kita sudah menjadi orang saleh. Tidak ada. Tidak ada jaminan apa yang kita lakukan sekarang bahwa itu akan menjadi pertanda bahwa kita akan wafat di atas husnul khatimah. Tak ada jaminan. Karena seperti yang tadi kita katakan bahwa amalan kita dibanding amalan Rajal bin Unfuah nggak ada apa-apanya. Beliau sholat di belakang Nabi, beliau berpuasa bersama Nabi, beliau berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang paling tinggi derajatnya yaitu jihad, beliau bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kita? Namun lihat bagaimana akhir daripada biografi kehidupan Rajal bin Unfuah. Maka tidak boleh seorang pun tertipu dengan amal soleh yang telah dia lakukan. Karena ini bukanlah final. Finalnya nanti ketika kematian datang menjemput kita. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala setelah kita melakukan salat isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
namun sebaliknya juga tidaklah mustahil terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Boleh jadi ada godaan, ada rintangan, ada halangan, ada ikhtibar, ibtila dari Allah tabaraka wa ta'ala yang membuat kita tidak bisa bertahan di atas keimanan, tidak bisa bertahan di atas kesolehan, tidak bisa bertahan di atas ketakwaan seperti yang sedang kita lakukan di saat-saat sekarang. Atau ada sebuah godaan-godaan dunia yang besar menghampiri kita sehingga kita terpesona dengan godaan dunia tersebut, dan ketika kita sedang terpesona itulah kematian datang menjemput. Yang seperti ini tidaklah mustahil. Kalau itu tidak mustahil kepada kita yang sekarang ini berada di atas ketaatan, hal yang serupa tidak mustahil kepada mereka yang sedang berada di atas maksiat. Mereka yang sekarang ini berada di atas maksiat, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, hatta orang kafir sekalipun, tidak tertutup kemungkinan bahwa dia wafat di atas kekafirannya itu, di atas kemaksiatannya itu, dan tidak mustahil terjadi sebaliknya. Di akhir hayatnya Allah berikan subhanahu wa ta'ala kepadanya taufik, karena sesuatu yang Allah tahu kebaikan dari dirinya, sehingga Allah menilainya berhak untuk mendapatkan husnul khatimah, dan di akhir hayatnya terjadi perubahan, terjadi sesuatu yang membuat dia meninggalkan maksiat dan kembali kepada taat, meninggalkan jalan-jalan iblis, kembali kepada jalan-jalan sunnah, jalan-jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengakhiri hayatnya di atas sunnah Rasulullah SAW tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh memandang orang yang berbuat maksiat sebelah mata. Tidak boleh menghinakan mereka, karena kita tidak tahu apa yang Allah akhirkan untuknya, apa yang Allah takdirkan hasil akhir untuknya, dan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ketika melihat pelaku maksiat di atas maksiatnya, yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah kita tidak seperti dia, dan memohon perlindungan kepada Allah untuk menjadi orang seperti dia. Bukan untuk menghinakan dirinya, tapi untuk diri kita sendiri. Bahkan orang yang hidup di atas kekafiran diharamkan kita untuk mengatakan dia penduduk neraka. Haram hukumnya. Kenapa? Karena tidak tahu kita apa yang akan terjadi nanti. Lalu bagaimana dia akan menutup hayatnya, bagaimana dia akan tutup mata, ketika apa dia sedang wafat nanti, sedang bagaimana, kita tidak tahu. Dan hidayah Allah tabaraka wa ta'ala bisa menyapa siapapun, kapanpun dan dimanapun, sesuai dengan yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah yang tidak akan pernah menzalimi siapapun. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi jangan kita tergiur, terpedaya dengan bujuk rayu iblis, merasa diri sudah saleh, merasa diri akan mendapatkan husnul khatimah, merasa diri akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur, merasa diri akan dimudahkan hisab di yaumil mahsyar, merasa diri akan mendapatkan catatan kitab di tangan kanan, merasa diri akan mendapatkan cahaya besar di saat Allah menggelapkan padang mahsyar, merasa diri akan kuat untuk berjalan di atas sirat. Ini semua adalah bujuk rayu iblis, yang kalau kita terpedaya dengan bujuk rayu itu akan membuat kita malas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa cukup dengan apa yang telah kita lakukan sekarang. Bahkan tidak sangat tertutup kemungkinan justru iblis bergoda, kemudian berhasil menggoda kita kemudian untuk beramal maksiat, karena merasa amal soleh kita sudah banyak. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 132, dan hal yang sama dalam surah Ali Imran ayat 102, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat, jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan orang yang beriman, taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah agar kita wafat di atas ketaatan.
Dan ini posisi syariat yang dikuatkan lagi oleh kondisi bahwa kita tidak pernah diberitahu kapan kita wafat. Dan kita disuruh wafat di atas Islam. Sementara kita tidak pernah diberitahu kapan kita akan wafat. Sekiranya kita diberitahu kapan kita akan wafat, sangat mudah wafat di atas keislaman. Akhi fiddin, ukhti fiddin. Sekiranya diberitahu oleh Allah, besok setelah maghrib kamu akan wafat. Gerangan apa yang antum akan kerjakan sekarang? Antum akan maksimal dalam ketaatan, toh? Maksimal meninggalkan maksiat dan apa yang antum tahu tentang diri antum belum bisa meninggalkan maksiat, antum akan tinggalkan. Sekiranya detik ini diberitahu oleh sekiranya, hanya ilustrasi yang tidak akan mungkin terjadi. Namun sekiranya itu terjadi, yakin dan percaya bahwa malam ini antum tidak akan tidur. Antum akan hiasi dengan ibadah dan ketaatan. Antum akan hiasi dengan istighfar. Antum hiasi dengan sholat malam. Antum hiasi dengan membaca Al-Quran. Antum hiasi dengan memohon ampun sambil menangis kepada Allah atas dosa yang pernah antum lakukan. Antum akan hiasi dengan infak dan sedekah. Antum akan hiasi dengan wakaf. Antum akan hiasi dengan aneka ragam ketaatan sampai datangnya besok tanggal jam yang ditentukan oleh Allah bahwa antum akan diwafatkan. Fahami ini seperti itu. Ayat ini, jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, fahami seperti itu. Yaitu untuk menanti datangnya kematian, ibadahlah dan beribadahlah dan beribadahlah. Lakukan ketaatan demi ketaatan demi ketaatan demi ketaatan. Lakukan ketaatan setelah ketaatan setelah ketaatan. Agar apa? Agar kematian yang datang, yang tidak pernah diberitahu ketika dia datang, Anda sedang dalam keadaan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamah di atas ketaatan bertujuan agar ketika kematian yang Allah tentukan datang kepada kita, kita sedang di atas ketaatan. Tujuan istiqamah itu adalah menciptakan atau mewujudkan wafat di atas ketaatan. Karena ketika orang hari-harinya penuh dengan ketaatan, seorang muslim, seorang muslimah yang hari-harinya diisi dengan ketaatan, setelah ketaatan ini dia beristirahat, dia lakukan ketaatan yang berikutnya, setelah ketaatan berikutnya dia pindah kepada taatan berikutnya, dia pindah kepada ketaatan berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah membaca Al-Quran dia berzikir, setelah berzikir dia hadir di majelis ilmu, setelah hadir di majelis ilmu dia pergi berbakti kepada orang tua, setelah pergi kepada orang tua dia pergi lagi untuk mencari nafkah yang halal, setelah mencari nafkah yang halal dia pergi ke masjid, setelah duduk di masjid dia membaca, terus berganti satu ketaatan dengan ketaatan yang lainnya, dan dia continue dalam itu. Harapannya adalah ketika kematian yang tidak pernah Allah tentukan, tidak pernah Allah beritahu kapan datangnya, datang, dia sedang dalam bahagian daripada ketaatan itu. Ini makna firman Allah tabaraka wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang patuh dan taat kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tidak tertutup kemungkinan, ya, dan pernah terjadi pada diri kita. Hari ini, malam ini, saudara kita duduk bersama kita, duduk di majelis taklim. Ketika pulang dari majelis taklim terjadi tabrakan, dan setelah tabrakan itu dia masuk rumah sakit dan tidak keluar dari rumah sakit kecuali sudah menjadi jenazah. Terjadi dalam biografi kita, dalam kehidupan ana. Ya, ketika itu sedang berada di majelis taklim di salah satu masjid yang selalu kita isi di kota Pekanbaru, dan rutin kajian itu kita adakan pada hari Rabu malam. Salah seorang ikhwan kita duduk bersama kita, sehat walafiat, nggak ada apa-apa, nggak ada cacat, nggak ada sakit, nggak ada apapun. Dan pulang dari majelis taklim dia memakai kendaraan sepeda motor. Ketika dia akan berbelok ke arah jalan rumahnya, ketika itu dia ditabrak oleh sepeda motor lainnya yang melaju dalam kecepatan tinggi. Ketika itu dia langsung pingsan, langsung koma, dilarikan ke rumah sakit. Besoknya dia keluar dalam keadaan sudah menjadi jenazah. Jadi hal yang itu tidak tertutup kemungkinan. Ya.
Seperti yang Anda katakan tadi, kematian kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Boleh jadi hal yang seperti itu menimpa kita. Dan kalau dia menimpa kita, fa ni'ma al-maut. Alangkah nikmatnya kematian yang seperti itu. Kematian setelah taat dan patuh kepada Allah, itu yang kita inginkan, itu yang kita cari. Apa yang kita cari di dunia ini kalau bukan wafat di atas ketaatan? Wafat husnul khatimah. Maka ketika orang berbicara tentang dirinya, kasihan dia, kasihan tiba-tiba wafat, saya mengatakan jangan kasihan, dia justru berbahagia insya Allah dengan keadaan yang dia dapatkan. Karena tujuan kita hidup di dunia adalah wafat di atas husnul khatimah. Apa yang kita cari di dunia ini kalau bukan wafat di atas husnul khatimah? Penilaian akhir dari Allah tentang diri kita bahwa kita orang baik. Apa yang lebih daripada itu? Bukankah kita katakan tadi penilaian Allah tentang diri kita, siapa kita akan terlihat di saat kita wafat? Dia wafat, akhir yang dia lakukan adalah duduk di majelis taklim. Ya laha minal maut. Ya laha min ni'am. Alangkah nikmatnya kematian yang seperti itu. Karena tidak tertutup kemungkinan justru wafat kita jauh lebih buruk daripada itu. Walaupun tidak di atas maksiat sekalipun, mungkin di atas hal yang bukanlah majelis taklim, majelis ilmu, bukan sedang pulang menimba ilmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid, maka Allah berikan kepadanya hidangan di surga, dan begitu juga ketika dia pulang dari masjid. Allah ketika dia berjalan ke masjid, Allah siapkan hidangan di surga. Pahalanya akan ada hidangan-hidangan surga. Auraha, atau dia pulang dari masjid. Ketika dia pulang dari masjid majelis taklim, hidangan Allah sedang Allah lakukan atau sedang Allah takdirkan untuknya. Ketika itu dia wafat. Itu akhir hayatnya. Maka kita katakan dia justru insya Allah, kita tidak bisa memastikan, namun insya Allah dia berbahagia dengan kematiannya tersebut, bukan menderita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun, ayat 10, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 dan ke-11. Allah berfirman yang artinya, dan infakkan sebahagian dari yang kami rezekikan kepada kalian. Allah tidak minta semuanya, sebahagian. Infakkan sebahagian yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Baru kemudian kalian berkata, Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib. Andai engkau undurkan kami barang sejenak. Undurkan ajal kami walau sesaat. Fa as-saddaqa, niscaya aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, niscaya aku ingin menjadi orang saleh. Penyesalan di saat kematian datang menjemput, di saat bakhil mengeluarkan harta, di saat malas menjadi orang saleh. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah undurkan jiwa manapun kalau sudah datang ajalnya. Yang sudah kita bacakan ayatnya tadi, Allah tidak akan pernah undurkan. Allah ketika menentukan tanggalnya, menentukan saatnya, menentukan detiknya, akan datang di hari itu, di jam itu, di detik itu. Tak akan diundur walau sesaat, dan tidak akan dimajukan walau sesaat. Di dalam ayat ini banyak orang mengira bahwa ini hanya orang kafir, ayat untuk orang kafir. Abdullah bin Abbas mengatakan tidak, radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau pernah berkata radhiyallahu taala anhu wa ardahu, siapapun muslim yang dia memiliki harta bisa untuk membawanya haji, namun dia tidak lakukan,
Atau dia memiliki harta yang wajib atasnya zakat, namun dia tidak lakukan, maka ketika wafat nanti dia akan minta diundurkan kepada Allah. Dia termasuk orang yang akan minta kepada Allah untuk diundurkan ajalnya dari waktu yang telah Allah tentukan. Berkata sebagian kaum muslimin kepada Abdullah bin Abbas, ya Abdullah, ittaqillah, innama hiya lil kufar. Sesungguhnya permintaan mengundurkan kematian itu hanyalah untuk orang-orang kafir. Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Sa'atlu alaikum minal Qur'an. Aku akan bacakan kepada kalian dari Al-Quran. Ayat ini beliau bacakan, namun beliau bacakan satu ayat sebelumnya. Satu ayat sebelumnya, sebelum ayat ini persis, satu ayat, beliau memulainya dari satu ayat sebelumnya. Beliau membacakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwa ayat ini bukan hanya untuk orang kafir. Bahwa permintaan diundurkan ajal bukan hanya untuk orang kafir. Karena ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Jangan sampai melalaikan kalian daripada ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan itu, lalai dari zikir dan ibadah kepada Allah karena harta, lalai dengan dari zikir dan ibadah kepada Allah karena anak dan keturunan, yang melakukan itu fa ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Langsung disambut oleh ayat yang bercerita tentang mereka minta diundurkan ajalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya menjadi orang saleh. Berarti ayat ini tidak hanya untuk orang kafir berlakunya, berlaku juga untuk orang mukmin yang orang Islam yang tidak saleh, yang berada di atas kemaksiatan. Dan tidak tertutup kemungkinan, wal'iyadzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah menimpa kita. Kalau kita tidak segera menghiasi hari-hari kita dengan ketaatan, menghiasi hari-hari kita dengan istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak segera bertaubat daripada maksiat yang Allah tabaraka wa ta'ala larang daripada kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, semua kita introspeksi diri. Ana dan antum sama-sama kita introspeksi diri. Naam, kita sudah beramal saleh. Naam, kita sudah melakukan ketaatan. Benar, kita sudah membaca Al-Quran, salat dan yang lainnya. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan maksiat? Bagaimana dengan maksiat? Apakah masih ada maksiat yang sifatnya kontinu, yang sifatnya selalu dikerjakan? Atau maksiat itu adalah maksiat yang terjadi sekali-sekali? Mari tanya diri kita. Di bahagian mana kita? Dan hanya kita yang tahu. Siapa diri kita hanya kita yang tahu. Mungkin istri kita pun tidak tahu. Apalagi orang lain, apalagi tetangga, apalagi teman, apalagi sahabat dan guru yang hanya bertemu sekali-sekali. Hanya kita yang tahu. Dan Allah pasti lebih tahu daripada kita. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri dan bertanya dengan penuh kejujuran, siapa saya? Apakah saya orang yang terjatuh kepada kesalahan sekali-sekali? Atau saya orang yang kontinu di atas kesalahan? Hari ini melakukan kesalahan itu, besok juga melakukan kesalahan yang sama, besok juga melakukan kesalahan yang sama, berikutnya juga melakukan kesalahan yang sama, berikutnya juga melakukan dosa yang sama. Atau saya orang yang jatuh kepada dosa hanya sekali-sekali? Kalau jatuhnya kepada dosa sekali-sekali, insya Allah, kalau Anda ikhlas, kalau Anda benar di dalam hati Anda beriman dengan serius, dan secara amalan Anda buktikan jatuh kepada maksiat sekali-kali, insya Allah kalau bertahan di atas ini husnul khatimah. Tapi dengan syarat bertahan di atas itu. Tidaklah menjadi syarat istiqamah bagi seorang insan Bani Adam tidak pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Bukanlah menjadi syarat. Karena kalau itu syaratnya, semua kita tidak akan berhasil. Semua kita tidak akan sanggup. Yang sanggup hanya para nabi dan para rasul. Tak pernah terjerumus kesalahan, siapa yang bisa? Kita ditakdirkan Allah bersalah.
Hari ini kita diberikan sebuah pertanyaan, Ustadz, bagaimana caranya supaya iman saya tidak pernah turun lagi untuk selama-lamanya? Saya menjawab, caranya gampang. Engkau berubah dulu menjadi malaikat, baru bisa. Tapi selagi engkau masih menjadi manusia, itu tak akan bisa engkau lakukan. Karena manusia ini ditakdirkan Allah bersalah. Karena hikmah dan kebijaksanaan Allah dan hikmah Allah yang luar biasa, yang di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya, kenapa kita sebagai manusia diciptakan makhluk yang bersalah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Jadi tidak mungkin kita hidup selamanya istiqamah tidak pernah berbuat dosa, itu mustahil. Maka kalau ada saudara kita yang tergelincir ke dalam kesalahan dan kita tahu, maafkan dia. Carikan uzur untuknya. Jangan cela dia. Karena memang dia manusia. Kemudian introspeksi diri, siapa kita? Kita juga pasti melakukan kesalahan. Hanya beda dia dan kita, dia orang tahu, kita tidak. Itu bedanya. Apa yang membedakan seorang yang Anda anggap orang saleh dan orang yang Anda anggap tidak saleh? Yang membedakannya adalah orang yang Anda anggap saleh karena Anda tidak tahu kesalahannya. Karena Allah tutupi dari dia kesalahannya itu. Allah tutupi dari Anda, dari manusia, kesalahannya. Dan Allah ketika menutupi kesalahannya, karena Allah sayang kepadanya. Bukan karena dia pandai menutupi kesalahannya. Kalau antum diketahui orang dosa-dosa antum, berani antum berbicara di depan manusia seperti sekarang ini? Berani? Mustahil berani. Kalau Allah buka tutup yang selama ini menutupi dosa-dosa antum, berani duduk di depan manusia? Berani ngobrol dengan kawan-kawan? Maka jangan pernah menderasa diri orang saleh. Diri kita penuh maksiat, akui itu. Dan berharaplah Allah mengakhiri usia kita dengan di atas ketaatan. Kalau memang kita sudah berusaha menjadi orang saleh, secara batin kita benar-benar serius, secara amal saleh, secara anggota tubuh kita benar-benar serius, dan terjatuhnya kepada maksiat hanya sekali-sekali, maka insya Allah kalau bisa bertahan di atas itu, kita insya Allah di atas husnul khatimah. Namun yang parah adalah kalau kita tahu diri kita melakukan maksiat berulang-ulang dan tidak bertaubat. Melakukan maksiat konsisten di atas maksiat dan tidak bertaubat. Kalau kita tahu diri kita, bahagian yang kedua berbahaya. Dengarkan firman Allah berikut ini di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Taubat baru akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat satu kesalahan. Satu kesalahan. Allah menyebut satu kalimat, satu salah, as-su. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka segera bertaubat. Satu kesalahan dan dia bertaubat. Kemudian dia bertaubat, terjadi lagi satu kesalahan, kemudian dia bertaubat. Segera bertaubat dan berjalan di atas taubat, karena dia manusia, terjadi lagi salah lagi, taubat lagi. Ini taubatnya orang yang beriman. Ini melakukan kesalahannya orang yang bertakwa. Ini melakukan kesalahannya orang yang mukmin. Kesalahannya terjadi sekali-sekali dan dia segera bertaubat. Dan orang yang serius taubatnya akan bertahan di atas taubat sampai terjadi lagi kesalahan itu di waktu yang seterusnya. Namun bukan berkelanjutan. Oleh karena itu Allah menggunakan satu kesalahan. Ayat berikutnya, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Dan tidaklah taubat untuk orang yang melakukan kesalahan. Melakukan dosa dan dosa.
Itu tidak, taubat bukan untuk mereka. Allah gunakan kalimat jamak menunjukkan bahwa dia selalu dilakukan, selalu dikerjakan. Hari ini dikerjakan pagi, siang dikerjakan lagi, sore dikerjakan lagi, malam dikerjakan lagi. Atau hari ini dikerjakan, besok dikerjakan, besok dikerjakan, besok dikerjakan. Itu namanya sayyiat, kesalahan yang terjadi setelah kesalahan, kesalahan yang terjadi setelah kesalahan. Allah katakan tidak Allah berikan taubat. Orang yang seperti ini tidak Allah berikan taubat. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai salah seorang di antara mereka datang kepadanya kematian, qala inni tubtul an, baru dia berkata, aku mau taubat sekarang. Akhi fiddin, kematian datang kepada manusia, dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama husnul khatimah, dan kelompok yang kedua su'ul khatimah. Tinggal kita bertanya kepada diri kita, tinggal kita introspeksi diri kita masing-masing, kita di kelompok yang mana. Semoga kita bisa jujur kepada Allah. Kan karena jujur yang terpenting itu, jujur yang benar itu adalah Anda jujur kepada Allah dalam bermuamalah. Adapun manusia, biarkan mereka dengan pendapat mereka, biarkan mereka dengan penilaian mereka. Kalau Anda merasa diri Anda adalah kelompok yang pertama, sehebat apapun manusia memujimu sebagai orang saleh, tak ada gunanya. Maaf, kalau Anda adalah kelompok yang kedua, kelompok yang selalu melakukan kesalahan, dosa dan dosa, sehebat apapun orang memujimu, engkau adalah orang saleh, tak ada gunanya. Tak ada arti pujian manusia itu. Tak menghalangi satu langkahmu ke neraka. Namun kalau engkau adalah orang yang pertama, yang selalu beribadah dan beribadah, terjatuh kepada dosanya sekali-sekali dan segera bertaubat, walaupun orang mengatakan engkau orang sesat, tak ada mudarat bagi dirimu. Berlanjutlah, bertahanlah di atas ketaatan itu. Maka saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, mari introspeksi diri. Agama ini kita pelajari untuk kita amalkan. Agama ini kita dengarkan untuk kita kerjakan, bukan untuk sekedar pengetahuan. Kita belajar untuk membenahi amal. Kita berilmu, mencari ilmu untuk memperbaiki amal kita yang salah. Maka introspeksilah diri, bagaimana kita dengan ketaatan. Apakah continue? Introspeksi diri bagaimana kita dengan kemaksiatan, apakah continue atau tidak. Dan jangan kira bahwa waktu masih panjang untuk membenahi diri. Tak ada yang tahu, apalagi di zaman kita sekarang, masa akhir zaman di mana kematian banyak sekali cara untuk datang mendadak. Di zaman dahulu sedikit sekali kematian datang mendadak, itu sedikit sekali variasi sebabnya. Di zaman kita sekarang luar biasa banyak. Sehingga sangat tidak tahu kemungkinan bahwa kita yang bertemu di masjid ini tidak akan bertemu lagi untuk selamanya. Maka mari saya menghimbau diri sendiri dan kita kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah yang hadir di majelis pada kesempatan kali ini, ataupun yang mendengarkan tausiah langsung dimanapun Anda berada, mari introspeksi diri, mari benahi. Ya, bayangkan sekiranya na'udzubillah kalau su'ul khatimah yang kita dapatkan, kita belum berbenah, kita masih mengundur-ngundur, nantilah, nanti saya akan bertaubat, nanti saya akan beramal saleh. Sementara kematian datang sebelum kesempatan untuk berbenah itu datang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang hasan, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Shalli salata muwaddi'." Salatlah engkau bagaikan salat yang akan meninggalkan dunia. Salatlah engkau bagaikan orang salat yang setelah salat ini dia akan pergi meninggalkan dunia. Kalau engkau bisa salat seperti itu, seolah-olah engkau akan meninggalkan dunia, engkau akan serius melakukan salat. Engkau akan khusyuk dalam munajatmu kepada Rabbmu. Engkau akan serius minta ampun kepada Allah karena engkau akan segera meninggalkan dunia. Inilah orang yang selalu hadir dalam hatinya bahwa dia akan wafat, dia pasti akan datang kematian kepadanya, dan entah kapan datang, namun dia selalu bersiap akan membuat amalnya lebih baik karena dia melakukan persiapan
untuk datangnya hari keputusan siapa dia sebenarnya. Dan ketika dia wafat itulah orang tahu siapa dia yang sebenarnya. Dan kita benar-benar iri kepada saudara-saudara kita yang hidup bersama kita, duduk bersama kita, bersahabat dengan kita, duduk baring bercerita bersama kita, di aktivitas harian kita, dan sekarang mereka telah mendahului kita. Dan ketika mereka mendahului kita, mereka wafatnya di atas husnul khatimah. Kita lihat dia wafatnya di atas ketaatan. Sungguh kita iri kepada mereka, karena mereka telah mencapai tujuan hidupnya. Wafat mengakhiri usianya di atas ketaatan. Yang pergi bersafar untuk mendirikan masjid dan mendirikan pesantren, lalu kemudian kecelakaan dan wafat ketika itu juga. Ada saudara kita yang pergi ke masjid untuk duduk di majelis taklim dan kecelakaan di saat mau menuju ke sholat subuh itu, dan di hari itu dia wafat. Saudara kita yang pulang dari pengajian yang tadi kita katakan, sahabat kita, ustadz kita yang wafat ketika sedang membaca buku, belajar ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, dan ketika dia sedang menimba ilmu itu, malaikat datang menjemput, malaikat maut datang menjemput, dan kawan-kawan kita yang lainnya yang kita tahu biografi hidupnya diakhiri dengan ketaatan. Kita iri, sungguh iri kepada mereka, karena kita tidak pernah tahu bagaimana kesudahan daripada usia kita di permukaan bumi. Benar kita berharap husnul khatimah, namun tidak ada jaminan. Benar kita takut su'ul khatimah, namun tidak ada jaminan. Maka perbanyaklah usaha, dan Allah akan melihat usaha tersebut. Dan kalau usaha itu benar-benar berasal dari hati yang jujur, maka Allah mustahil akan menyia-nyiakan kita dan menzolimi kita. Kalau jujur kita dalam ketaatan, jujur di dalam hati, jujur dalam anggota tubuh, maka Allah pasti memberikan kepada kita kebaikan tersebut. Semoga apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, terutama bagi yang berbicara, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mengakhiri hayat kita menemui kematian di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya ada pertanyaan, maka kita akan jawab insyaAllah. Sekiranya ada di antara ikhwan atau akhwat yang hadir pada malam hari ini memiliki pertanyaan dan kita mengetahui jawabannya dari ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tunggu beberapa saat sekiranya ada yang ingin ditanyakan. Silakan, Pak. Ulangi, Pak. Apakah nanti dihisab ketika ada niat di dalam hati kita, belum kita kerjakan atau belum kita ucapkan, apakah termasuk akan dihisab di masa nanti? Boleh saya tanya sedikit, niat itu yang baik atau yang buruk? Baik atau buruk? Baik. Nah, pertanyaan dari saudara kita, saya minta ulang. Saya takut ketinggalan kalimat baik atau buruknya. Ternyata memang sengaja tidak disebut. Apakah akan dihisab nanti di yaumil mahsyar ketika sudah ada niat di dalam hati untuk melakukan sesuatu namun tidak jadi dikerjakan? Itu pertanyaannya. Saya minta ulang sekali lagi karena saya khawatir ada yang tertinggal dari pertanyaannya. Baik atau buruk? Niat itu kan ada dua. Niat baik tak jadi dikerjakan, niat buruk tak jadi dikerjakan. Saya minta ulang, ternyata pertanyaannya dua-duanya. Nah, barakallahu fiik. Semua yang kita kerjakan dihisab. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Semua yang kita lakukan, yang terkecil sampai yang terbesar dicatat. Semua yang kita lakukan itu kita baca. Ada dalam catatan kitab kita hadir.
Termasuk yang tadi, niat di dalam hati ingin melakukan sesuatu, baik atau buruk. Dan semua itu akan kita ingat. Akan kita ingat, akan tertulis, akan kita baca, akan dihisab. Karena Allah mengatakan, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Baris akhirnya, bagian pertamanya kematian sebagaimana yang tadi kita bahas. Bagian akhirnya thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah, kalian dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang tidak gaib, yang tersembunyi dan tidak tersembunyi, di hati atau di amal badan, ada orang atau tidak ada orang, Allah tahu semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah beritahu kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Inilah dia yaumul hisab. Namun syariat Allah yang maha mulia ini, syariat Allah yang luar biasa hebat ini, orang yang belum mengerjakan niat baik sudah dapat pahala. Dan orang yang belum mengerjakan niat buruk tidak mendapat dosa. Subhanallah. Agama yang menyayangi manusia. Agama yang luar biasa memberikan kesempatan kita untuk menjadi orang baik. Baru niat amal baik itu sudah dapat pahala. Sudah ada ganjarannya. Oleh karena itu bagian daripada hisab. Namun kalau niat jahat tidak jadi dikerjakan, tidak dijadikan dosa sampai dikerjakan. Sampai dikerjakan. Dan yang kalau niat baik tadi yang sudah diniatkan itu jadi dikerjakan, maka pahalanya dilipat gandakan jadi 10. Satu kesolehan, satu amal baik yang dia kerjakan bagaikan dia telah mengerjakan 10 kebaikan seperti itu. Dan kalau amal niat jahat yang ingin dia kerjakan tadi jadi dia kerjakan, itu hanya diberikan ganjaran satu kejahatan yang dia kerjakan itu. Lihat, saya ingin mengatakan bahwa Allah memberikan Anda jalan ke surga yang sangat lapang. Allah ingin melapangkan kepadamu jalan ke surga. Satu niat baik tak jadi dikerjakan dapat pahala. Satu niat buruk tak jadi dikerjakan tidak ada dosa. Satu niat baik jadi dikerjakan bagaikan 10 pekerjaan. 10 melakukan 10 ketaatan. Satu niat buruk dikerjakan hanya satu keburukan. Namun semuanya kalau ditanya apakah menjadi sesuatu yang dihisab di yaumil mahsyar, menjadi sebuah catatan yang akan kita baca, jawabannya ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Mithqal dzarrah itu adalah hal yang terkecil dari sesuatu. Dzarrah itu adalah hal yang terkecil dari sesuatu. Maka niat bagian daripada hal yang terkecil dari amal. Maka akan dilihat di hari akhirat. Siapapun yang melakukan kebaikan, dia akan melihatnya. Siapapun yang melakukan keburukan, dia akan melihatnya. Sehingga masuk di dalam amal kita. Niat itu sudah bagian daripada amal kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Baik. Pertanyaan berikutnya, maksiat yang pernah kita lakukan, kemudian kita bertaubat, dan taubat kita insya Allah nasuha, sehingga kita insya Allah dengan taubatan nasuha itu benar-benar di akhirat mendapatkan pengampunan. Kita tidak tahu apakah taubat kita sudah dinilai oleh Allah nasuha atau tidak. Namun pertanyaannya, sekiranya seseorang taubatannya nasuha dan taubatnya diterima oleh Allah sehingga dia mendapatkan pengampunan karena dia telah bertaubat, sebagaimana janji Allah melalui nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan seluruh dosa yang ada sebelumnya. Pertanyaannya, apakah itu tetap akan dihisab? Jawabannya ya. Sama dengan jawaban yang tadi. Saya tetap akan dihisab. Tetap akan dihisab.
tetap akan dibaca, tetap ada dalam catatan, tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan Allah di yaumil hisab antara orang mukmin dan orang kafir berbeda. Pertanyaan orang mukmin di yaumil hisab, Allah menanyakan, menghisab di yaumil mahsyar kepada orang mukmin dan orang kafir berbeda. Kepada orang kafir detail, dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat membuat dia tersudut. Sementara orang mukmin hanya diingatkan akan dosa-dosanya. Orang mukmin hanya diingatkan dosa-dosanya. Adapun orang kafir munaqasyat. Ditanya detail maksiat yang dia kerjakan. Dan itu pun kepada orang kafir ketika ditanya detail maksiatnya, semua penduduk mahsyar mendengarkan. Sehingga terbongkar seluruh kesalahannya sekecil apapun. Maka kalau ingin menutup diri, tutuplah diri agar jangan terbongkar di akhirat kelak. Gak percuma menutup diri di permukaan bumi. Berapa orang lah yang bisa kita tutup di permukaan bumi? Di akhirat, dari Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir meninggal di permukaan bumi berkumpul. Dan orang-orang yang ingin Allah binasakan karena memang pantas untuk binasa, yang Allah akan azab karena pantas untuk diazab, Allah bongkar kesalahannya, Allah bongkar kemaksiatannya, dan Allah kejar dengan pertanyaan-pertanyaan detail dan didengarkan oleh seluruh penduduk mahsyar. Adapun orang mukmin, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Apa itu hisab yang ringan? Pertama, ketika Allah akan berbicara kepadanya, diturunkan penutup. Sehingga hanya antara dia dan Allah. Penduduk mahsyar tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan. Yang kedua, Allah tidak munaqasyat, tidak kejar dengan pertanyaan-pertanyaan. Paham yang ini saya maksud ya? Pertanyaan-pertanyaan mendalam. Tapi Allah hanya ingatkan, hambaku, kamu pernah melakukan ini? Hari ini kamu melakukan ini? Hamba itu mengatakan, benar wahai Rabb, saya lakukan itu. Kamu pernah melakukan ini? Kamu pernah melakukan ini? Kamu pernah melakukan ini? Kamu pernah melakukan ini? Berapa yang kita lakukan sudah? Berapa maksiat kita sudah? Saking banyaknya maksiat kita, wallah kita tidak ingat lagi maksiat itu. Saking banyaknya. Dan satu persatu maksiat bagi orang mukmin yang akan mendapatkan ampunan Allah di akhirat, satu persatu diingatkan dia akan maksiatnya itu oleh Allah. Kamu melakukan ini kan? Kamu melakukan ini. Kamu melakukan ini. Kamu melakukan ini. Kamu melakukan ini. Ini hisab yang ringan itu. Ini dia hisab yang ringan, ma'asyarul muslimin wal muslimat. Berarti dosa-dosa walaupun kita sudah bertaubat, tetap diingatkan, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Berapa dosa kita? Berapa dosa mata? Berapa dosa lisan? Berapa dosa pendengaran? Berapa dosa tangan? Berapa dosa kaki? Berapa dosa kulit? Berapa dosa hati? Berapa kesalahan kita kepada orang tua? Berapa kesalahan kita kepada istri dan suami? Berapa kesalahan kita kepada teman? Berapa kesalahan kita kepada tetangga? Beraneka ragam. Diingatkan, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Dan karena orang yang beriman, sehebat apapun dia beriman, tetap melakukan kesalahan, banyak kesalahan yang akan disampaikan oleh Allah kepadanya. Sehingga kata Nabi SAW, orang yang beriman pun merasa dirinya hancur. Merasa dirinya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak dosa yang pernah dia kerjakan di permukaan bumi. Sehingga timbul rasa takut yang luar biasa. Timbul rasa cemas yang luar biasa bahwa dia akan diadab. Ketika itulah datang kemudahan. Ketika itulah datang kegembiraan. Ketika itulah datang kabar gembira. Kabar gembira yang paling lezat ketika kita sangat takut. Kelapangan yang paling lezat pada saat kita sangat khawatir, cemas. Dan itu yang terjadi. Di saat mukmin diingatkan kepadanya dosa-dosanya dengan cara hisaban yasira al-ard, dia merasa dirinya sudah hancur karena terlalu banyak dosa yang dia kerjakan seumur hidupnya. Ketika itulah datang kemudahan dari Allah.
Allah mengatakan kepadanya, ya abdi, wahai hambaku, inni qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Wahai hambaku, dosamu yang ku sebut-sebut tadi telah aku tutupi dari manusia untukmu di dunia. Telah aku tutupi. Itu yang kita katakan tadi. Kita berbuat maksiat bukan karena pandai menyembunyikannya, karena Allah menyayangi kita. Dosa-dosamu itu aku tutupi dari manusia, sehingga manusia tidak tahu. Kamu berbuat itu manusia tidak tahu. Aku yang menutupinya, kata Allah. Karena Allah ketika mau membukanya, gampang bagi Allah membukanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tutupi dari manusia, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Pertanyaan terakhir pada malam ini, seperti apakah wajah seseorang yang meninggal husnul khatimah? Apakah tersenyum, keluar keringat dan yang lainnya? Seperti apa wajah? Tidak ada keterangan apapun. Yang kita tahu seperti apa wajah, tersenyum dan yang lainnya kita tidak tahu. Namun soal keluar keringat itu bukan wajah ya, tapi bahagian jidat. Di bahagian jidat, di bahagian kening itu berkeringat. Salah satu ciri husnul khatimah. Salah satu ciri daripada ciri husnul khatimah adalah araqul jabin. Ada keringat di kening pada saat wafat. Jadi kalau ada orang mukmin yang saleh, kita tahu dia saleh, dan ketika dia wafat, kita melihat ada keringat yang mengucur atau basah di bagian jidatnya, maka ini indikasi ciri-ciri dia wafat di atas husnul khatimah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, wal mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Wal mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Dan orang mukmin wafat dengan keringat di jidat. Tapi itu salah satu cara, salah satu indikasi saja. Salah satu indikasi. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semangat untuk meninggalkan dosa yang kontinu. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala maafkan kita di yaumil hisab. Dan Allah tutup dari kita nerakanya, dan semoga Allah bukakan untuk kita pintu surga dan maafnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka